single day. We love sharing and caring on Day FM. Day FM, the channel that brings you up. Kita masih di Jakarta Pagi, masih dari 103,4 DFM, Your Inspiring Channel. Masih ada saya Aldi Wirya dan juga masih bersama dengan Mas Hari. Topik kita pagi ini di Spirit Perubahan adalah mentalitas berkembang atau berkembang. Dan SMS sudah pada masuk di 0815 1034 1034. Langsung kita bahas ya Mas ya. Baik, oke. Ada Roro di Jakarta. Saya mau cerita, pagi mau Roro. Curhat nih. Sudah kurang lebih 12 tahun saya bekerja di bagian operasional di perbankan. Dan 2 tahun ini saya putuskan masuk ke sales. Wow. Nah, dan saya punya mental semangat tinggi. Luar biasa. Tapi dengan bergantinya pimpinan, saya seperti kehilangan semangat. Bagaimana cara cepat biar saya bisa menyesuaikan perkembangan saya agar punya mental berkembang bagus, karena saya nggak mau punya mental berkubang. Wah, mantap. Ya, jadi kan 10 tahun udah di perbankan ya. Perbankan di operasional ya, ke sales, pimpinannya beda, mungkin cara mimpin juga beda gitu. Sebenarnya salah satu ciri profesional gitu kalau di dalam dunia sepak bola, dia tidak terlalu terpengaruh performan kerjanya, mentalitas, semangatnya dengan ganti-ganti pelatih gitu ya. Nah, itu kan banyak pemain yang bahkan pindah klub pun tetap perform gitu ya. Dia merasa bahwa yes, sayalah yang pegang kendali. Itu dulu mental itu, bahwa hidup ini memang kita yang pegang kendali. Kerja juga kita yang pegang kendali. Kalau ada bos ya kebetulan dia bantuin ngatur kita gitu. Nah, kan ya. Nah, cari positifnya. Cari positif. Setiap manusia itu pasti ada aspek positifnya. Bos jelek ada aspek positifnya, bos bagus ada aspek positifnya. Nah, bos jelek merupakan tantangan. Wah, dengan bos yang jelek aja aku bisa perform, apalagi bos yang bagus kan gitu ya. Oh, ini Tuhan sedang melatih saya dengan bos yang kurang baik ya. Melatih kesabaran, bisa juga. Ada positifnya. Istri cantik, istri jelek ada positifnya. Gitu kan ya. Pacar cantik, pacar jelek ada positifnya. Pacar ganteng, positifnya apa? Wah, enak kalau kondangan jadi rajin kan gitu ya. Sambil mamerin pacar gitu kan. Tapi di balik itu waduh, berantem soal cemburu juga makan hati kira-kira sebulan 46 kali kan gitu ya. Jadi Mbak Roro temukan aspek positifnya. Jadi adalah pengendalinya gitu. Jadi sebenarnya apapun stimuli yang masuk itu yang penting kan bukan stimulinya, tapi responnya. Ya. Bos yang masuk kan memberi stimuli. Itu ada stimuli yang masuk. Proses di kita keluar sebagai respon. Apa respon kita terhadap kejadian itu? Itu yang penting gitu. Nah, ciri-cirinya kalau respon kita ini positif, artinya tambah semangat gitu ya, tambah antusias, itu berarti prosesnya benar. Apapun tuh, tsunami pun kalau rumahku berantakan ya, ada seorang sahabat dari Aceh sana, wah keluargaku kena tsunami habis. Aku tinggal sebatang kara. Berarti aku harus bermanfaat buat masyarakat Aceh. Dia belajar terus. Nah, itu kan contoh stimuli yang orang melihat buruk, tapi menjadikan dia tambah kuat, tambah tegar, dan responnya oke. Jadi siapapun yang menjadi bos, yang penting stimuli yang masuk direspon, mengeluarkan, memproduksi respon atau tindakan atau action Mbak Roro yang lebih baik. Nah, apa yang mempengaruhi ada 5, nanti dicermatin saja nilai-nilai yang ada dalam diri kita, pengalaman, kemudian keyakinan kita, pertanyaan yang diajukan, dan kondisi mental gitu ya. Itu dicek lagi. Kalau ternyata ada sesuatu perubahan atasan, itu artinya kita artikan sebagai stimuli, kemudian tindakan kita menjadi turun, minus, berarti kita ada yang salah dalam proses kita. Oke. Gitu ya Mbak Roro ya. Mudah-mudahan beri inspirasi. Jelas juga ya. Kemudian ini ada, nggak ada namanya lagi. 0812-892 sekian. Bagaimana menghadapi bos yang lebih muda dari kita, yang emosi dan perfeksionisnya terlalu berlebihan? Berlebihan aja sudah berlebihan, apalagi terlalu berlebihan. Tapi perfeksionis. Menghadapi bos yang lebih muda, wah enak itu. kan banyak keluhan bos, wah anak buah saya sudah senior, nah, kan ketemu jadinya.
Ya kalau saya sering ketemu manajer muda gitu, direktur bilang anak buah saya udah tua gitu. Kemudian pertanyaan menjadi begini, apakah pekerjaannya itu dinilai dari tua dan mudanya? Kan gitu kalau bos yang bertanya kan, tapi kan dari kompetensinya, kemampuan bos mengatur segala macam, pengalaman, ilmu yang dimiliki kan. Jadi nggak masalah dong. Kalau kita ngomong power, tadi dari aspek bosnya ya, ngomong power itu kan berarti satu dipengaruhi oleh positional power. Bapak sebagai bos walaupun muda, tapi posisinya kan bos, gitu kan. Yang kedua personal power. Personal power itu unsurnya belief, skill, value gitu kan. Kalau keyakinannya tinggi, skillnya tinggi, value pribadinya juga kuat, itu powernya kuat. Yang ketiga relational power. Kalau bapak pintar membangun hubungan dengan anak buah, nggak ada masalah. Mau lebih tua, lebih muda, nggak ada masalah. Yang penting dia manusia gitu, rumusnya masih sama. Nah, bos lebih muda sama. Posisi beliau itu kan atasan, ya berarti kita harus turuti apapun perintahnya sehubungan dengan pekerjaan, ya. Turuti itu tetap dalam konteks kerja masih bisa didiskusikan kan. Ini benar bos, ini salah bos, ini kurang bagus, itu kita kasih masukan saja, gitu kan. Kemudian dibalik ini sama juga. Kalau mau oke, ya personal kita juga harus develop lagi. Skill kita soal kerjaan, betul ya, value, beliefnya. Kemudian hubungan dia harus dibangun. Maka di awal tadi kata Ibu Dianita atau siapa ya, kalau bos marah terus ya, sebenarnya kalau seorang bos yang rajin marah, memberi masukan negatif, sebenarnya itu juga tidak terlalu berbahaya selama dia jago dalam membangun kedekatan, building rapport. Jadi sebenarnya orang kalau kedekatannya sangat bagus, itu maki-maki juga nggak apa-apa kok. Orang Surabaya kalau ketemu temennya, hoi, ya apa kon kabari, kapan mate gitu kan? Karena kedekatannya sudah terjadi gitu ya. Loan kamu, ya misalnya, walaupun kelihatan nggak bagus, tapi kok kedekatan dia sudah sangat bagus, itu tidak menyakitkan, tidak mengulangi produktivitas sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena kata itu akan diterjemahkan lain, gitu, dimaknai lain. Paling tidak sekuat dengan orang yang hubungannya tidak bagus, ngomong negatif, wah ngeselin itu, langsung blocking, reject kan gitu ya. Ya. Tapi tenang saja, ini tadi dari tanpa nama ya. Kalau punya bos lebih muda, besok beliau juga akan semakin tua kok. Dan kitanya juga semakin tua. Tapi jangan khawatir, Anda tidak akan pernah disalib umurnya. Tetap tua ya. Oke. Oh, ini ada lanjutan SMS dari Dianita tadi ya. Iya Mbak Dian. Oh, tadi dia nanyain, dia dari leader yang terlalu lama pengen ada anak buah yang susah dimotivasi tetap berkubang gitu kan. Nah, aku sudah lakukan, tapi tampaknya jadi dimusuhi. Tadi kan ditambah setrumnya Okay. Ditambah airnya dikurangin segala macam. Apa karena setrumnya terlalu kuat karena posisi saya menggantikan orang lama yang terbiasa santai? Mungkin mereka kaget. Enggak juga sih. Kadang-kadang yang bikin berubah itu memang sangat kuat. Jadi krisis itu kan sebenarnya perubahan mendadak yang membuat orang kehilangan keseimbangan gitu ya. Kalau memberi setrum yang kuat itu kan perubahannya mendadak sehingga orang kehilangan seimbangan. Ya, kalau misalnya kita masih sayang ya nyetrumnya dikasih tahu kamu mau tak setrum gitu kan. Dia lebih siap, lebih aware supaya nggak kehilangan keseimbangan gitu ya. Jadi sebenarnya leader kalau membuat perubahan tetap sih, kalau selama kita masih ingin mempertahankan dia, jangan lupa jangan sampai keseimbangannya hilang. Bikin perubahan misalnya, udah kamu tak pindahin ke ujung dunia, wow goyang itu, keluarganya goyang, sekolah anak-anaknya goyang, segala macam ya. Seringkali itu dijadikan hukuman. Yang terakhir tadi apa Mbak Dianita katakan? Apa karena strumnya terlalu kuat karena posisi saya menggantikan orang lama yang terbiasa santai. Oke, terus takut dibenci gitu ya? Iya. Jadi dimusuhi. Ya sebenarnya ciri-ciri orang baik itu rela dianggap jahat oleh orang jahat gitu ya. Itu ciri-cirinya kan seperti itu ya. Bos yang baik seringkali juga harus sangat ikhlas dimusuhi oleh anak buahnya yang kurang ajar. Betul gak? Kalau tidak berani itu nggak bakal jadi bos yang baik kan. Anak kurang ajar dilus-lus terus kan gitu ya. Ya ini mah bos pengecut kan gitu ya. Kenapa? Kita harus pikirkan organisasi secara keseluruhan. Kalau kamu kerjanya begitu terus kan rusak. Contoh gini dah. Ada soal kru perusahaan apapun yang sudah pakai seragam. Sehingga kalau kita ngomong
A berarti seluruh perusahaan A ya, karena dia pakai seragam perusahaan A. Terus kemudian dia melakukan hal-hal yang nggak baik, maksud nggak ditegur gitu kan? Kalau ditegur dia marah, tapi kalau nggak ditegur rusak seluruh nama perusahaan. Kira-kira pilih mana? Ya pilih ditegur kan, seperti itu ya. Oke. Harus ikhlas dimusuhi ya. Harus ikhlas, bahkan harus siap. Bahkan diomongin lebih enak. Sini Tony, aku ngomong-ngomong nih pahit gitu ya, dan aku rela kamu musuhin gitu ya. Saya cuma berdoa semoga kamu bisa melihat sudut pandang yang tepat sehingga kamu bisa berterima kasih gitu. Gitu dulu ya. Kamu tolong kalau sebulan terlambatnya jangan lebih dari 42 hari dong gitu kan gitu. Kalau lebih dari 42 hari ya terpaksa SP gitu kan. Itu kan dimusuhin nanti. Oke. Baiklah. Kemudian ada Okbas, selamat pagi. Pagi. Saat ini teman positif saya cuma 2 orang saja. Sedang yang negatif saya batasi tidak lebih dari 10 orang. Oh, banyak yang negatif dong. Memang selama ini saya nggak bisa berbicara lama-lama dengan orang yang punya sikap negatif. Bagaimana sikap saya ini? Karena saya tidak bisa punya banyak teman dengan sikap saya ini. Ya memang seperti itu. Proses normalnya seperti itu. Kambing ajak ngobrol sama bebek itu, biasanya bebek nggak betah. Dia akan wek pergi cari bebek yang gitu ya. Artinya sejenis. Jadi kalau misalnya Mas Okbas itu orang yang positif gitu ya, mau belajar, banyak baca, kemudian ingin menjadi yang baik, meyakini hal baik adalah menghasilkan sesuatu yang baik, meyakini ngomongin orang lain itu tidak ada manfaatnya. Ketika ada orang ngomongin orang lain, pasti nggak betah. Paling nggak betah. Kenapa? Ya nggak betah bisa Mas Okbasnya atau dianya. Kenapa? Contoh gini, orang nggak seneng ngomongin orang lain. Sini si ibu ini gitu kan? Nggak betah ngobrol. Tapi si ibu ini, kenapa? Iya terus gimana? Ya seneng betah gitu ya. Dan orang-orang yang nggak seneng ngomongin orang lain kan pasti tidak memberikan respon yang dia harapkan. Jadi bagus. Komposisi dengan 2 orang positif, 10 orang negatif, ya kemungkinan nanti komposisi akan bergeser itu. Komposisi akan bergeser kalau terus kita positif, nanti yang negatif itu jauh, bukan memusuhi ya, jauh aja, nggak nyaman aja, nggak seneng aja, nggak betah aja gitu. Itu otomatis kok. Makanya kalau value-nya kita masukin terus dan itu penting. Karena apa? Orang kalau udah masuk di kepala itu nggak bisa dihapuskan gitu loh. Ya. Kita ngomongin apa, dia udah masuk. Susah sekali. Ya. Baiklah, sekarang ada Tego. Pagi-pagi dapat asupan nutrisi yang luar biasa. Mas Heri ada Facebook nggak? Kayaknya enak nih buat sharing. Facebook, kalau saya lihat pagi ini yang antri 1000 sekian belum saya confirm gitu ya. Tapi kalau special request nanti saya bisa deletein yang itu yang suka nawarin barang-barang aneh-aneh. Ada Mas, silahkan ya. Facebooknya apa? Hari Sebagia. Atau di bisnispartner.com nanti di bagian bawah ada ya. Klik saja ya. Oke, jadi Mas Tego silahkan nanti bisa buka di websitenya tadi. Bisnis PISNIS partner disambung ya. Nyambung. Atau harisebagia.com. Harisebagia.com ada atau juga ya. motivatorperubahan.com. Banyak. Terserah pilih yang mana. Bisa sharing di situ semuanya ya. Itu redirect aja, redirect. Okay. Artinya banyak addressnya tapi itunya satu. Oke. Baiklah Mas Heri, terima kasih udah sudah mau ngobrol lagi. Mudah-mudahan kita semua tidak berkubang ya. Harus mulai memikirkan untuk bagaimana berkembang. Ya, kesimpulannya kira-kira berkembang, kita harus mulai berpikir ada yang lebih baik, lebih proaktif. Jadilah climber gitu, daki terus saja, daki terus, belajar terus bangkit. Ya orang pasti jatuh ya, jatuh kubangan, bangkit keluar lagi. Kemudian mulailah juga tidak menyukai hal-hal yang sebenarnya tidak bagus. Sukai hal yang bagus aja ya. Itu nanti akan berkembang. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Kita pagi ini kita ketemu lagi setiap hari Rabu. Minggu depan kita balik lagi dengan topik yang berbeda. Tentu juga tambah semangat terus ya Mas. Amin. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi.